Teman sejawat saya semuanya, pertama-tama saya ucapkan selamat telah hari ini telah diangkat menjadi advokat peradi, dan selanjutnya tentunya akan menunggu minggu depan akan melaksanakan penyumpahan di pengadilan tinggi. Memang begitulah ketentuan undang-undang kita. Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat sebelum menjalankan tugasnya, maka dia wajib bersumpah di hadapan pengadilan tinggi. Itu undang-undang advokat. Jadi status advokat sebenarnya bukan ditentukan oleh pengadilan tinggi. Status advokat, rekan-rekan teman-teman semuanya, itu adalah pengangkatan dari peradi. Tetapi ketika Anda melaksanakan tugas sebagai advokat sebelum menjalankan tugas, undang-undang mengatakan wajib bersumpah di hadapan pengadilan tinggi. Itu ketentuan yang ada di dalam undang-undang advokat kita. Oleh karena itu, meskipun Anda belum disumpah, status Anda sudah jadi advokat, tapi untuk bisa melaksanakan tugasnya itu nanti menunggu penyumpahan daripada pengadilan tinggi. Teman-teman semuanya, sampai sekarang peradi tetap konsisten untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang advokat. Kalaupun di sana sini banyak hiruk-pikuk tentang profesi advokat, bahkan banyaknya pegawai advokat yang berpotensi dan mungkin tidak hanya berpotensi, sudah menimbulkan rendahnya kualitas advokat di Indonesia. Undang-undang advokat tegas menyebutkan undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia dan untuk memastikan berjalannya peradilan jujur yang fair dan bermartabat dan menegakkan hak asasi manusia. Oleh karena saya hari ini tidak panjang berbicara, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang wajib teman-teman ketahui sebagai bekal. Karena hari ini katanya pembukaan, jadi saya hanya berikan bekal kepada teman-teman semuanya, terutama para advokat muda yang belum bekerja dalam satu profesi hukum. Karena mungkin juga yang lain ada yang sudah bekerja sebagai dalam profesi hukum. Di sini yang dilatih ada juga mantan hakim pengadilan tinggi, bahkan mantan jenderal, mantan jenderal yang sudah purna. Banyak pejabat-pejabat yang dilatih menjadi advokat yang dilakukan. Dan semuanya mereka mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bahkan ada dua mantan Kapolri juga mengikuti proses ujian secara normal di peradi. Berapa guru besar juga, termasuk guru besar saya dulu itu harus mengikuti juga pendidikan. Semuanya itu kita pastikan adalah untuk memastikan kualitas advokat Indonesia itu bisa kita capai. Sehingga kalaupun sekarang ini teman-teman melihat di kiri kanan sana, ada mungkin teman saudara juga yang tidak bisa menjadi advokat tanpa melalui prosedur seperti teman-teman alami. Anda tidak perlu bercanda, tidak perlu kecewa. Tas merek Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya tetap adalah Louis Vuitton. Tas-tas mewah yang kelas 1 tetap adalah kelas 1. Yang kelas 2 tetap ada juga di Mangga 2. Tetapi selalu orang cari adalah tentunya tas tetapi bermerek kelas 1.
Jadi karena itu, Anda juga tentunya harus tahu kenapa sebenarnya kita selalu memperjuangkan single bar. Karena ini topik utama kita secara terus-menerus yang wajib teman-teman ketahui. Jangan sampai Anda menjadi advokat, pertama tidak mengenal brand itu apa, organisasi advokat itu apa. Kedua, jangan sampai Anda pulang dari tempat ini tidak mengetahui tentang apa itu single bar. Malu kalau sampai Anda seorang advokat tidak tahu itu pada beradi, bagaimana strukturnya, berapa perjuangannya, bagaimana prinsip-prinsipnya, dan apa itu single bar. Single bar itu adalah satu bentuk sistem, bentuk suatu organisasi, di mana dalam organisasi itu ada satu kewenangan yang memiliki kewenangan tunggal untuk melaksanakan segala hal menyangkut advokat itu sendiri. Jadi bukan satu wadah, bukan wadah tunggal sebenarnya. Tidak boleh berhenti wadah tunggal saja. Seakan-akan hanya boleh ada satu organisasi advokat. Tidak. Tapi ada satu organisasi advokat yang memiliki satu kewenangan tunggal untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan kewenangan mengenai advokat itu sendiri. Dulu saya diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Kenapa? Karena memang dulu sebelum adanya undang-undang advokat tahun 2023, kewenangan ini sebenarnya memang dimiliki oleh negara. Negara lah pemegang kuasa untuk mengangkat seorang penegak hukum. Jadi karena negara lah pemegangnya itu, maka sesungguhnya yang mengangkat kita ini semuanya adalah negara, yaitu pemerintah. Dan itu terjadi ketika saya, yaitu diangkat oleh Menteri Kehakiman saya sebagai advokat. Tetapi dengan berlakunya undang-undang advokat, seluruh kewenangan yang tadinya dimiliki oleh negara, pemerintah, itu telah dilimpahkan menjadi kewenangan organisasi profesi berdasarkan undang-undang advokat. Dan itulah namanya BRAD. Itu sebabnya sampai detik ini juga undang-undang advokat kita itu menganut prinsip single bar. Karena dalam undang-undang advokat disebut hanya ada satu-satunya organisasi advokat. Ini penting teman-teman ketahui. Tapi Anda juga harus tahu kenapa undang-undang advokat menganut prinsip single bar. Hanya ada satu organisasi memiliki satu kewenangan tunggal untuk mengatur seluruh advokat di Indonesia. Satu hal yang saya sampaikan supaya cepat, prinsip single bar ini dilaksanakan di hampir seluruh dunia. Anda boleh cek di seluruh organisasi advokat di dunia ini, gak ada yang multibar. Pernah ada di negara Kanada sana di Quebec, tapi itu juga mendapat tantangan yang luar biasa karena sistem hukumnya memang berbeda. Tapi kalau Anda pergi Singapura, American Bar, Nova, Malaysian Bar, England and Wales, itu semuanya juga adalah single bar. Gak ada yang multibar. Kalau multibar maksudnya adalah multibar. Maksudnya adalah banyak organisasi advokat yang melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang organisasi kewenangan tentang advokat itu. Tidak hanya satu.
rupa-rupanya ini telah berjalan sedikit rupa. Tapi akhirnya semua organisasi advokat di dunia ini berkesimpulan, demi kepentingan pencari keadilan, demi kepentingan masyarakat, mereka sepakat untuk menentukan bahwa memang sistem single bar adalah yang terbaik buat pencari keadilan. Jadi jangan berpikir bahwa single bar itu dibuat untuk kepentingan organisasinya. No. Bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan perani, tapi untuk kepentingan pencari keadilan. Pertanyaannya kenapa? Tadi saya sudah katakan, undang-undang advokat dibuat adalah untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia agar dapat memastikan berjalannya peradilan yang jujur dan bermartabat dan menegakkan hak asasi manusia. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas advokat Indonesia ini? Oleh undang-undang apa dikatakan harus ada satu organisasi advokat. Karena kalau satu organisasi advokat maka akan ada satu standarisasi profesi advokat. Kalau dia lebih dari satu, bayangkan akan ada puluhan atau ratusan standar profesi advokat. Peradi membuat standar nilai 7 lulus. Yang lain mengatakan nilai 3 juga boleh lulus. Yang lain mengatakan tidak perlu ujian juga bisa lulus. Yang lain mengatakan ijazah masuk pun boleh. Maka akan rusak kualitas advokat itu. Sehingga untuk memastikan kualitas itu harus ada standarisasi profesi advokat yang betul baik. Dan untuk memastikan itu hanya harus ada satu organisasi advokat yang mengatur hal itu. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Kalau itu standar yang berbeda-beda, maka hasil output produk yang dihasilkannya akan menjadi buruk. Kedua, kalau satu organisasi advokat, maka lengkaplah dia dengan pengawasannya. Kemudian silakan ada sekretaris Dewan Kehormatan. Kalau ada satu organisasi advokat, apabila ada pelanggaran kode etik dari advokat-advokat tersebut, maka akan ada satu organisasi Dewan Kehormatan yang bisa mengadili, memeriksa si advokat tersebut. Tapi kalau tiba terjadilah kisah-kisah yang kemarin itu. Dipecat jam 9, jam 11 mendaftar ke organisasi lain. Betul? Jam 9 dipecat, jam 11 sudah diterima oleh organisasi lain. Pecat lagi di sana, akan pindah lagi ke tempat organisasi lain. Artinya, kalau ada seorang pencari keadilan, klien kita, rakyat, mungkin ibu kita, mungkin saudara kita, tante kita, opung kita, diberikan bantuan hukum seorang advokat, tapi advokatnya itu adalah tidak bertanggung jawab, mentelantarkan kliennya, kemana dia mengadu? Hanya ke Dewan Kehormatan. Tidak bisa ke polisi. Dia menghadapkan ke Pradi. Pradi mau bertindak, orang itu pindah. Si ibu itu dicari keadilan itu pergi lagi ke tempat. Dilaporkan ke sana, pindah lagi ke sana. Akhirnya apa? Pencari keadilan tidak terlindungi. Maka muncullah advokat-advokat yang bagaikan hidup di dalam hutan belantara yang tidak bisa ditindak apapun. Kebal terhadap itu terjadi. Dan peristiwa yang kemarin terjadi itu, itulah konsekuensi
yang sudah saya perhitungkan dari dulu, kenapa saya serius terus berbicara tentang single bar. Dan kalau itu tak dibiarkan, lihat akan terjadi korban-korban berikut. Jadi single bar itu adalah prinsip yang memang harus kita perjuangkan, bukan untuk kepentingan berani. Itu adalah untuk kepentingan pencahayaan. Gampangnya, kalau ada seorang dokter yang tidak berkualitas, tidak jujur, dia suntik pasiennya mati semua. Sama dengan advokat, tidak berkualitas, tidak jujur, dia tipu semua kliennya, habis semua. Negara bertanggung jawab di sini. Makanya membuat undang-undang advokat untuk melindungi pencari keadilan. Saya sebagai ketua berani punya tanggung jawab untuk hal ini. Itu sebenarnya dari dulu saya di demo terus. Kantor kita dulu berani juga mau dibakar. Meja saya diguling-gulingkan. Saya tetap bertahan. Masih ingat terus di waktu kantor kita masih dikut sini. Diancam, waktu Hasibuan dibunuh, ditantang, waktu Hasibuan gak ada apa-apanya. Saya lebih hebat katanya, padahal dia gak lulus. Kita gak berubah. Terus, Anda sendiri sudah mengalami bagaimana Anda ujian. Dan saya katakan bahwa Anda adalah produk-produk advokat yang lulus dengan zero KKN, dengan hasil kerja keras kali ini. Anda patut bangga. Betul. Anda patut bangga. Dan itu sebabnya apa yang saya ucapkan itu bukan hanya kata saya. Presiden organisasi advokat England dan Wales, kalau saya tidak keliru itu 2015, dia datang ke Indonesia bersama Duta Besar Inggris dan mengatakan, dan Anda lihat di internet, mereka mengatakan setelah melihat bagaimana rekrutmen advokat berani, maka di sana seluruh advokat lulusan berani direcognize, diakui dan bisa berpraktek di England. Dan buktinya berapa waktu yang lalu saya sudah meresmikan pendirian, namanya mereka muda bilang British International British Indonesia Lawyers Association. Dia artinya adalah advokat Indonesia yang berpraktek di Inggris dan Barat. Mereka juga tinggal sini, jadi mereka bisa berpraktek di sana. Di-recognize, diakui. Dan hanya kita. Berapa yang lalu juga saya kontak beberapa lawyers dari Pradi yang ada di Australia, dan juga mereka juga rupanya mulai seperti itu akan mendirikan, saya lupa namanya. Jadi hasil keras yang kita lakukan ini diakui sampai tingkat internasional. Padahal sistem hukumnya berbeda. Di sana tentunya di sana kan Anglo-Saxon ya mereka itu ya. Kita kontinental. Beda, tapi mereka bisa mengakui Pradi. Jadi Anda kalau ingin berpraktek di Inggris, ada beberapa persyaratan saja, Anda bisa. Dan saya hampir tiap bulan itu mengeluarkan suatu surat rekomendasi yang diminta para advokat Pradi yang berpraktek atau bekerja baik di Singapura, di Amerika dan sebagainya. Jadi saya selalu minta keluarkan namanya itu Certificate of Good Standing, surat keterangan rekomendasi dari Pradi agar mereka bisa bekerja di luar negeri. Nah inilah bukti nyata daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, single bar is a must. Itu saya selalu sampaikan mulai dari dulu. Single bar is a must. Itu adalah suatu keharusan
bukan untuk kepentingan Peradi, tapi adalah kepentingan pencari keadilan. Jadi saya minta teman-teman semuanya harus berjuang. Saya tahu itu sulit dalam kondisi sekarang ini. Dengan banyaknya organisasi advokat yang di luar sana, saya tahu itu sulit sekali. Tetapi sebagai seorang advokat, kalau kita tahu ada satu kebenaran yang harus diperjuangkan, harus diperjuangkan terus. Tidak tercapai hari ini, besok, nggak bisa besok, lusa, nggak bisa lusa minggu depan, sampai kapanpun tiba waktunya. Karena apa? Kita sudah buktikan ketika Peradi berdiri pada tahun 2004-2005. Itu single bar, 10 tahun berjalan. Disitulah rating kita naik terus sampai kita diakui di luar negeri. Ketika itu masih single bar, dan yang boleh berpraktek sebagai advokat hanya boleh apabila menggunakan kartu Peradi. Itu namanya Profesor bagaimana, dan juga Profesor dan juga Pak Hari Tumpa sebagai Ketua Mahkamah. Sudah terbukti. Dan disitulah pengakuan internasional datang pada kita. Dan disitulah kita akhirnya diterima menjadi anggota International Bar Association. Hanya satu-satunya yang mewakili organisasi advokat di Indonesia yang menjadi anggota IBA, International Bar Association, hanyalah Peradi. Tidak ada yang lain. Dan itu tidak mudah. Kita itu diputuskan dalam suatu kongres. Munas istilahnya. Kongresnya itu waktu itu saya hadir di sana, di Praga, memperjuangkan. Dan kemudian kita juga menjadi anggota satu-satunya dari organisasi advokasi Asia Pasifik, yaitu namanya Law Asia. Dan hanya Peradi yang satu-satunya mewakili Indonesia sebagai anggota daripada Law Asia ini. Dan yang lain. Jadi sayang kalau kita tidak tetap berjuang. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan, sebagai bentuk single bar itu, maka kita buatlah logo Peradi, membedakan dengan yang lain-lain. Dan ingat, sudah semua tahu apa yang masuk dengan logo Peradi? Tahu apa arti daripada logo Peradi ini? Jangan pulang dari tempat ini kan sudah tahu arti logo Peradi. Anda pasang logo terus tapi tahu artinya, sejarahnya, jangan pulang dari tempat ini. Daripada Anda sampai nanti bertanya, ini saya jelaskan sekarang ini. Kalau tidak itu sekarang saya jelasin. Sekarang saya 3 bulan berkumpul dengan membuat dengan teman-teman logo Peradi. Saya waktu sultan dan sebagainya, tapi idenya saya sampaikan. Idenya ini adalah, dan terwujud seperti ini, adalah single bar. Single bar dibentuk, diwujudkan dalam satu bundaran ini adalah satu. Jadi hanya ada satu organisasi advokat. Satu organisasi advokat ini memiliki ada 8 kewenangan, sebagaimana diatur di dalam undang-undang advokat. Apa itu kewenangan? Salah satu hari ini mengangkat seorang advokat. Itu kewenangan berat. Membuat ujian advokat, mengawasi advokat, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas dan sebagainya. Anda baca di dalam undang-undang advokat. 8 kewenangan ini hanya dimiliki oleh Peradi, dan baca putusan Mahkamah Konstitusi, hanya Peradi lah yang mempunyai kewenangan itu. Bukan organisasi yang lain. Dan itulah 8 tarikan itu yang garis-garis bawah 1, 2, 3, 4, 5 itu 8. Maka ada 8 kewenangan. Jadi Peradi memiliki adalah wadah tunggal yang memiliki 8 kewenangan itu. Itulah arti daripada logo Peradi. Dan ini dibuat dengan bukan dikarang dalam arti kita mau. Baca putusan Mahkamah Konstitusi, baca undang-undang advokat. Karena tahun 2006 saja Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Peradi adalah
organ negara. Jadi kalau ada kemarin kali ini ada perdebatan bohong itu Pak Yusril tidak tahu bahwa itu tidak benar Peradi organ negara. Saya malu. Mereka nggak baca Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu adalah tahun 2006. Bukan baru-baru ini. Disebutkan di sana Peradi adalah organ negara yang bebas dan mandiri, independent state organ yang melaksanakan fungsi negara. Itu bukan kata-kata Muslim, bukan kata saya. Itu kata putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Peradi adalah organ negara. Jadi bukan organ cek-cek di luar sana. Organ negara. Bagian dari satu organ dari negara itu. Tapi bebas dan mandiri. Makanya ini tidak dalam satu pemerintahan. Kenapa begitu? Karena dia melaksanakan fungsi negara. Mengangkat advokat ini salah satu tugas mengangkat Anda ini adalah melaksanakan fungsi negara. Jadi saya tidak bisa bayangkan ada organisasi advokat yang di luar kewenangannya bisa mengangkat seorang advokat. Can't imagine. Dan itu bisa dibenarkan oleh pilihan ini. Saya tidak kebayang. Bayangin organisasi swasta bebas mengangkat seorang penegak hukum. Ada 3 orang bikin organisasi Pak, langsung besok bisa mengangkat penegak hukum. Saya tidak kebayang. Tapi kita telah bersuara seperti itu terus. Tetapi mereka tidak mau tahu juga. Tetapi saya juga sepakat dengan teman-teman kita. Tetap. Apa istilah kita di Ikanin? Wakulum fiat justisia ruwakulum. Biar langit runtuh, jadilah tetap harus ditegakkan. Jadi apapun kata orang, berani tetap berjuang. Percaya itu tidak, itu adalah Tuhan yang benar. Soal pemerintah, soal partai politik, soal politik mengatakan berbeda, itu tidak apa-apa. Tapi kita berjuang dekatnya hukum. Karena ini adalah sejarah hidup kita. 3 yang terakhir. Karena kalau berusaha nanti saya bisa baca. Advokat itu adalah primus inter pares. Profesi advokat itu adalah primus inter pares. The best among the best. Sebab kalau Anda tidak the best among the best, yang korban juga adalah pencari keadilan itu. Itu sebetulnya dikatakan juga profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, officium nobile, terhormat. Dan kehormatan itu tidak bisa kita beli. Kehormatan itu kita bisa minta-minta. Kehormatan itu tidak bisa kita declare. Kehormatan itu diberikan oleh orang lain karena apa? Karena perilaku kita sendiri. Kalau kita berperilaku baik, ya kita akan dihormati. Sama dengan legal fee kita. Anda menjudge klien, Anda tidak bisa paksa klien Anda menaikkan fee Anda. Tapi dengan Anda tingkatkan kualitas Anda, pasti fee Anda akan naik. Maka saya selalu katakan, menurut training, mereka bertanya bagaimana Pak supaya dapat fee yang besar, supaya fee-nya besar. Saya bilang saya memulai karir dengan fee $50 per jam pada tahun 82. Kalau $20 sekarang berapa ya? Kira-kira 800 per jam. Sekarang udah banyak ya karena dolarnya udah tinggi ya. Zaman dulu itu saya dapat $20. Tapi itu rate-nya Pak, itu hanya 1000 berapa. Berjalan beberapa waktu. Karena kualitas saya mungkin mulai naik,
Maka ibunda saya mengatakan, oke, sekarang kamu naik $75 per jam. Dia bikin terus-menerus, akhirnya naik. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena kita meningkatkan kualitas kita. Jadi kita dibayar berdasarkan kemampuan kita. Kemampuan itu ada dua, kemampuan di dalam hukum dan kemampuan di dalam etika profesi. Janji melaksanakan tugas profesi kita pada dia. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Kenapa orang itu dibayar mahal? Ya karena memang dia laksanakan tugas profesi ini dengan baik. Dia tingkatkan kualitas advokatnya. Makanya kita ada kewajiban untuk melakukan continuing legal education. Makanya kalau diperhatikan di sini lihat itu gratis semua. Kita setiap bulan itu ada pendidikan, seminar dan sebagainya terhadap semua advokat bebas. Minggu depan ada lagi mengenai soal ikan, itu free. Itu di pembicaraannya lawyer asing. Yang punya kewajiban juga dia bekerja di Indonesia, dia harus mengabdikan dirinya kepada hukum. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya saya katakan bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang primus inter pares, the best among the best. Jadi teman-teman semuanya ini adalah primus inter pares, the best among the best. Tadi saya sudah bilang terakhir, tapi ada satu ketinggalan. Tukar Anda dengan saya beda kan? Sedang kita canangkan, tukar itu bukan biasa pakai, saya pakai tukar. Tugas yang saya bikin itu, ini saya menjadi cita-cita. Ada ceritanya begini. Toga yang Anda pakai, kalian punya kantong nggak di toganya? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Kalau dapat fee disimpan di mana itu nanti? Kalau nggak ada dapat fee dari klien, simpan di mana? Nah, toga zaman dulu itu ada toga-toga yang lain itu pakai kantong loh, kiri kanan. Ya Pak ya. Kalau berani kita bikin di kantong. Tapi yang kita bikin sekarang ini tidak punya kantong. Punya kantong kita bikin. Tapi kantongnya di belakang. Saya tadi saya cerita tugas saya tadi itu kantongnya di belakang kecil kita. Apa ini? Itu riwayatnya dulu. Zaman dulu. Itu seperti itu. Mulai zaman Romawi. Ya. Para lawyer yang tulis itu adalah ada defender. Ya. Itu semuanya kantongnya di belakang. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa sebagai advokat kita adalah menegakkan hukum dan kebenaran. Dulu dikatakan tidak perlu mengumpulkan biaya. Itu pada awal mulanya tidak mengumpulkan biaya. Tetapi nggak mungkin ini bisa dipertahankan karena kemudian sudah menjadi suatu profesi. Kalau dulu itu adalah membela kebenaran dan keadilan. Tetapi akhirnya dikatakan biarlah Anda bisa menjadikan itu profesi. Dan Anda hidup dari profesimu sebagai pengacara dan Anda berhak untuk mendapatkan honorarium. Nah, istilahnya masih honorarium. Di undang-undang kita juga masih honorarium, bukan tidak fee. Walaupun dalam perkembangannya dikatakan berhak mendapatkan biaya-biaya atau legal fee. Tapi di politik kita disebut adalah honorarium. Anda berhak mendapatkan honorarium itu, walaupun sebenarnya itu honor sebenarnya, penghargaan, penghormatan kan. Tetapi meskipun Anda mendapatkan uang, itu bukanlah yang utama. Menegakkan hukum dan kebenaran itu adalah yang paling utama. Itulah sebabnya digambarkan adalah kantongnya dibuat di belakang. Artinya, saya mau menerima uang itu, tapi bukan yang utama. Makanya saya bikin di belakang. Tugas utama saya adalah menegakkan hukum dan kebenaran. Jadi
Jadi saya kira itu cukup karena kalau saya teruskan perpanjang dan saya yakin teman-teman sudah mendapatkan lebih daripada yang saya sampaikan di KPA. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi berteman-teman sejak saya, mari kita berjuang bersama-sama. Walaupun Anda sudah menjadi advokat peradi, jangan lupa karena banyak sekali berpikir yang penting saya sudah diangkat progetin dengan peradi, juga kalau ada urusan dengan itu, teman tidak begitu. Kami juga tidak dapat gaji. Di peradi ini kita tidak dapat gaji juga. Even uang penny kita tidak dapat. Berapa puluh tahun saya mengabdi di sini, uang penny tidak ada. Peradi waktu saya dirikan itu nol. Saya sendiri mendirikan peradi ini dari cabang-cabang itu mulai biaya dari nol, biaya sendiri. Bukan cabang seluruh Indonesia sendiri. Saya keluar negeri, mengkampanyekan peradi juga biaya sendiri. Sampai akhirnya peradi sekarang memiliki kantor besar, punya uang dan sebagainya. Padahal organisasi yang lain juga sama-sama punya uang, dapat uang juga. Tapi kita punya uang, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita audit dengan akuntan publik. Setiap bulan Anda, setiap tahun Anda bisa lihat itu yang di peradi. Dan kita memiliki sekarang kantor peradi ada 2 di Jakarta, satu yang di Jalan Mahiyani, itu Peradi Tower, satu lagi ada di Soho. Ya, dulu itu di kantor kita. Dan cara kita akan untuk pendidikan, kita juga punya kantor di cabang-cabang juga punya kantor. Ini ada ketua DPC Bandung juga ini, Pak Rudi, punya kantor ya sekarang di Nurdinnya, itu kantor di Bandung, itu milik peradi. Kemudian ada di Palembang, itu juga milik peradi. Di Jember, di Medan, semuanya itu milik peradi. Bukan atas nama Oto Hasibuan, tapi atas nama DPR peradi. Sehingga uang yang dikumpulkan itu betul-betul kita jaga. Dan saya harapkan teman-teman yang ada di sini siapa tahu ingin berpartisipasi dan mudah-mudahan mungkin menjadi yang lawyers, mungkin pengurus yang lawyers, atau di cabang-cabang, atau di partisipasi, atau dalam pendidikan, kita menyambut baik partisipasi teman-teman semuanya. Dan kata saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya.